Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Saskia Salsabila, lalu ada rekan saya Rahma Sofi Nabila, Putri Septin Fadila, Wirda Adelia, dan Nabila Miftahur Rahmi. Pada pertemuan kali ini akan mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama akan jelaskan oleh saya sendiri. Customer Relationship Management atau dapat kita singkat dengan CRM merupakan kegiatan manajemen pengelolaan hubungan antar pelanggan dan perusahaan yang bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan agar kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Pendekatan online untuk CRM ini sering dikenal sebagai eCRM. Apa itu eCRM? Electronic Customer Relationship Management atau dapat kita singkat dengan eCRM adalah aplikasi teknologi berbasis internet seperti email, website, aplikasi pesan, dan media lainnya untuk mencapai tujuan sistem CRM. Tujuan sistem CRM yaitu mengembangkan hubungan bisnis dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Penggunaan eCRM didasarkan pada kemudahan akses internet melalui berbagai macam platform seperti laptop, perangkat mobile, dan komputer. Istilah eCRM sendiri bukanlah software eCRM, melainkan penggunaan internet untuk melakukan manajemen hubungan pelanggan. Namun prosesnya merupakan kombinasi dari software, hardware, dan komitmen manajemen dalam mendukung strategi bisnis CRM dalam perusahaan secara luas. Adapun manfaat dari CRM yang pertama, peningkatan layanan pelanggan. Penggunaan database yang terintegrasi membantu memberikan respon kepada pelanggan secara konsisten dan lebih baik. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan. CRM membantu mengurangi biaya dengan berfokus dalam mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, produktivitas. Prosedur penjualan dan pelayanan yang konsisten menciptakan proses kerja yang lebih efisien. Yang keempat, kepuasan pelanggan, mempermudah melacak pelanggan dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi serta masalah mereka tertangani dengan baik. Hal ini dapat memperbaiki customer experience terhadap bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, membantu bisnis untuk work from home atau dapat kita singkat dengan WFH. Sebagai aplikasi berbasis internet, CRM membantu bisnis untuk bekerja secara remote atau work from home. Mengapa menggunakan CRM? Alasan perusahaan menggunakan CRM yaitu yang pertama untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua untuk mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang mana hal tersebut selaras dengan tujuan sistem CRM itu sendiri. eCRM yang efektif dapat melacak riwayat pelanggan secara real time melalui berbagai media. Hal ini digunakan untuk menganalisis database pelanggan dan mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. CRM membantu bisnis memahami pelanggan lebih baik dengan menggunakan informasi secara real time. Selanjutnya mengenai pemasaran konversi. Pemasaran konversi menggunakan komunikasi pemasaran untuk memaksimalkan konversi pelanggan potensial menjadi pelanggan aktual dan pelanggan menjadi pelanggan tetap. Bagi manajer, untuk menilai dan meningkatkan efektivitas penerapan CRM, dievaluasi menggunakan konsep pemasaran konversi. Untuk menilai seberapa efektif komunikasi pemasaran dalam mengonversi, yang pertama, browser web atau audience offline untuk pengunjung situs, yaitu pengunjung situs yang terlibat yang tetap berada di situs. Yang kedua, pengunjung situs yang mencari kebutuhan mereka. Yang ketiga, pengunjung situs yang kemungkinan menjadi pelanggan. Yang keempat, pelanggan menjadi pelanggan tetap. Pada setiap langkah konversi, beberapa pengunjung akan beralih dari satu saluran ke saluran lainnya tergantung pada preferensi dan pesan pemasaran. Dilema bagi pemasar adalah bahwa saluran online atau e-commerce paling murah untuk dilayani, tetapi cenderung memiliki tingkat konversi yang lebih rendah daripada saluran tradisional atau toko offline, karena saluran offline dapat bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk menawarkan komunikasi secara chat, kontak email, ataupun telepon untuk membantu pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau untuk membujuk pelanggan membeli produk. Selanjutnya mengenai proses pembelian online. Perusahaan yang memahami bagaimana pelanggan menggunakan media dalam pengambilan keputusan pembelian, mereka dapat mengembangkan strategi komunikasi terpadu yang mendukung pelanggan mereka di setiap tahap proses pembelian.
Mempertimbangkan pembelian mode campuran merupakan aspek kunci dalam merancang komunikasi pemasaran online karena pelanggan harus didukung untuk berpindah dari satu saluran ke saluran lainnya. Lewis berpendapat bahwa kita dapat mengidentifikasi 5 jenis pengguna web yang berbeda yang menunjukkan perilaku pencarian sesuai dengan tujuan penggunaan web. Yang pertama, pencari informasi yang terarah. Pencari informasi yang terarah ini akan mencari informasi mengenai produk yang akan dibelinya. Tipe pengguna ini cenderung berpengalaman dalam menggunakan web dan mahir menggunakan mesin pencari. Yang kedua, pencari informasi yang tidak terarah. Tipe pengguna ini biasanya disebut peselancar, yang suka menelusuri dan mengubah situs dengan mengikuti hyperlink. Tipe pengguna ini cenderung merupakan pemula dan lebih cenderung mengklik iklan banner. Yang ketiga, pembeli yang diarahkan. Tipe pengguna ini biasanya mengikuti saran dari link yang tertera di mesin pencari atau link dari rekomendasi di sosial media. Yang keempat, pemburu barang murah. Tipe pengguna ini ingin menggunakan penawaran yang tersedia dari promosi penjualan seperti sebagai sampel gratis atau hadiah. Yang kelima, pencari hiburan. Tipe pengguna ini biasanya ingin berinteraksi dengan web untuk kesenangan melalui mengikuti kontes seperti kuis. Dalam lingkungan online, pembeli tidak memiliki jaminan fisik saat akan membeli. Hal ini diperparah dengan adanya cerita tentang penipuan online dan masalah keamanan. Oleh karena itu, konsumen biasanya mencari petunjuk di sebuah situs tentang image merek, desain situs, jenis konten, rating merek, dan rekomendasi dari pelanggan lain. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Sofi Nabila. Kepada Rahma, disilakan. Baiklah, saya Rahma Sofi Nabila akan melanjutkan pemaparan materi terkait manajemen akuisisi pelanggan. Dalam konteks online, akuisisi pelanggan memiliki dua makna. Yang pertama, menggunakan situs web untuk mendapatkan pelanggan baru bagi perusahaan sebagai calon pelanggan yang berkualitas agar nantinya bisa dikonversi menjadi sebuah penjualan. Yang kedua, mendorong pelanggan yang sudah ada untuk bermigrasi atau berpindah untuk menggunakan media online agar dapat melakukan pembelian atau mendapatkan layanan. Hal ini bisa kita contohkan pada Matahari Department Store yang awalnya kita harus berbelanja langsung di tokonya, bisa di Basko atau di SPR, tetapi kini Matahari memberikan layanan berupa situs web dan juga aplikasi sehingga pelanggan tetapnya atau pelanggan lamanya dapat berbelanja di Matahari melalui aplikasi ataupun situs web yang sudah disediakan oleh Matahari. Selanjutnya itu komunikasi pemasaran untuk akuisisi pelanggan. Nah, tentu saja dalam melakukan akuisisi pelanggan atau menarik calon pelanggan, kita harus mengkomunikasikan terkait produk dan juga perusahaan kita terlebih dahulu. Tanpa adanya komunikasi, maka tidak akan timbul calon-calon pelanggan baru yang berpotensi untuk melakukan pembelian di perusahaan atau di website kita. Dalam melakukan komunikasi pemasaran ini, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu online communication dan juga offline communication. Menilai efektivitas komunikasi pemasaran. Sebuah kampanye, iklan, atau promosi tidak akan berhasil jika dalam proses memenuhi tujuannya, yaitu memperoleh pengunjung situs dan juga pelanggan, berhasil, tetapi biaya untuk mencapai hal tersebut terlalu tinggi. Hal ini tidak akan efektif karena seharusnya perusahaan dapat meminimalkan biaya seminimal mungkin untuk dapat memasarkan produknya secara efektif. Berikutnya yaitu komunikasi pemasaran online. Yang pertama, Search Engine Marketing atau SEM. Search engine atau mesin pencari adalah cara utama yang dapat kita gunakan untuk mencari informasi sebuah perusahaan dan produknya. Mesin pencari yang dapat digunakan diantaranya yaitu Google, Bing, atau mesin pencari lokal yang dikhususkan untuk wilayah tertentu, seperti Baidu di China, Naver di Korea Selatan, dan Yandex di Rusia. SEM atau Search Engine Marketing adalah sebuah metode di mana kita dapat mengiklankan website di mesin pencari. Perlu kita ketahui, kalau di pencarian itu ada dua hasil yang akan kita temukan, yaitu hasil organik dan juga hasil dari iklan. Iklan yang muncul di hasil pencarian inilah yang kita sebut dengan Search Engine Marketing. Akan tepat bagi perusahaan dalam menggunakan SEM ketika perusahaan tersebut memiliki budget yang cukup untuk mengiklankan situs webnya di mesin pencari. Dan juga ketika produk atau brand yang diiklankan sudah diketahui oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan
Ketika kita ingin mencari informasi terkait sebuah produk, maka kita akan memasukkan kata kuncinya di mesin pencari. Semakin relevan kata kunci yang kita masukkan, maka akan semakin mudah bagi perusahaan untuk mengiklankan situs webnya di mesin pencari. Yang kedua, Search Engine Optimization atau SEO. SEO merupakan upaya mengoptimasi website agar mendapatkan ranking teratas di hasil pencarian. Dengan Search Engine Optimization, situs akan mudah untuk ditemukan sehingga berpotensi menyedot lebih banyak traffic atau pengunjung. Peringkat atau ranking ini didapatkan secara natural atau secara organik. Perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemungkinannya agar situs webnya itu muncul di first page search engine atau di mesin pencari, di halaman pertama mesin pencari. Kalau misalnya biasanya teman-teman lihat di Google, itu di bagian paling bawahnya ada angka 1 sampai 10. Nah, itu menunjukkan halaman yang berisikan situs web yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Ada beberapa faktor yang menyebabkan urutan kepentingan dari situs web tersebut. Yang pertama yaitu kompetisinya ini berasal dari kualitas website. Semakin bagus websitenya, semakin mudah digunakan, semakin bagus interface-nya, maka kan semakin banyak yang menggunakan situs web tersebut. Sehingga menaikkan traffic atau jumlah pengunjung dari website tersebut. Yang kedua, frekuensi kemunculan kata kunci. Ketika kita mencari sesuatu di mesin pencari, tentu saja akan ada kata kunci yang kita masukkan. Semakin relevan atau semakin banyak kata kunci yang perusahaan masukkan di situs web tersebut, maka kemungkinan situs web tersebut untuk berada di peringkat teratas akan semakin tinggi. Yang ketiga, jumlah tautan masuk. Ada beberapa website seperti website berita seperti Kompasiana, Detik.com, atau situs web lainnya menggunakan referensi dari situs web lain. Jadi maksudnya di sini adalah ketika situs web milik orang lain menggunakan atau mereferensikan link situs web kita di website mereka, maka akan semakin tinggi pula kemungkinannya untuk peringkat situs web kita untuk naik. Ada beberapa hal mengapa perusahaan dapat menggunakan SEO. Yang pertama, ketika perusahaan tersebut ingin mempertahankan brandnya secara jangka panjang. Bisa rekan-rekan lihat pada slide berikut merupakan pengaplikasian dari SEM dan juga SEO. Di sini saya melakukan pencarian dengan kata kunci Shopee di Google. Nah, tentu saja ketika kita mencari Shopee di Google, pasti yang bakal pertama kali muncul adalah situs webnya. Tetapi apa yang membedakan antara SEM dan juga SEO ini? Nah, di SEM bisa teman-teman lihat yang bagian baris pertama itu adalah website Shopee, tetapi di bagian paling kirinya ada tulisan iklan. Berarti ini menandakan bahwa Shopee mengiklankan situs webnya di mesin pencari agar ketika orang mencari atau memasukkan kata kunci yang relevan dengan Shopee, maka situs web Shopee lah yang akan muncul pertama kali. Yang kedua yaitu SEO. Nah, di sini di baris kedua bisa teman-teman lihat ada situs web Shopee juga, tetapi ini yang membedakan kenapa ini bagian nomor 2, kenapa yang ada tulisan iklan nomor 1. Nah, untuk iklan, dia itu akan selalu berada di baris pertama atau akan selalu berada di baris awal. Sedangkan untuk SEO, peringkatnya atau urutannya itu didapatkan dari seberapa banyak traffic atau seberapa banyak pengunjung yang masuk di situs web tersebut. Dan untuk di urutan ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya, dan halaman-halaman seterusnya, itu ditentukan berdasarkan yang pertama, relevansi kata kunci, yang kedua, seberapa banyak pengunjung atau traffic dari situs web tersebut. Jadi dari sini kita bisa membedakan antara SEM dan juga SEO. SEM dilakukan secara berbayar dan sedangkan SEO itu didapatkan secara gratis tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk berada di peringkat teratas. Bentuk komunikasi pemasaran online yang ketiga adalah paid search marketing, yaitu serangkaian iklan teks atau gambar yang biasanya diberi label sebagai tautan sponsor atau sponsored by. Hal ini ditampilkan di sebelah kanan, atas, atau di bagian bawah daftar mesin pencarian. Pengiklan tidak membayar ketika iklan itu ditampilkan, tetapi pengiklan hanya membayar ketika pengguna mengklik iklan tersebut, lalu pengguna akan diarahkan ke situs web. Hal ini dikenal dengan istilah pay per click. Pay per click ini biasanya banyak kita temukan di situs web
berita seperti Kompasiana, Detik.com, dan lain-lainnya. Akan banyak muncul pop-up iklan yang ketika kita klik, maka perusahaan tersebut akan membayar kepada Google karena sudah menggunakan jasa pengiklanan di mesin pencarian. Yang keempat ada Facebook Pay-per-Click Advertising. Hal ini cara kerjanya masih sama seperti paid search marketing. Bedanya kalau paid search marketing itu dia kita temukan di website atau di mesin pencari, sedangkan kalau Facebook Pay-per-Click Advertising tentu sudah sangat jelas akan kita temukan di Facebook. Berikutnya yaitu online PR. The UK Institute of PR atau IPR mendefinisikan PR sebagai upaya terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dan saling pengertian antara organisasi dengan publik. Online PR memanfaatkan internet dalam mempertahankan hubungan dengan berbagai pihak, yang termasuk sebagai PR antara lain yang pertama yaitu berkomunikasi dengan media atau jurnalis atau wartawan secara online. Yang kedua yaitu link building, itu bagaimana website pihak ketiga menggunakan situs kita pada website mereka atau menggunakan referensi website kita. Yang ketiga yaitu blogs, podcasting, dan juga RSS. Yang keempat, komunitas online dan juga jejaring sosial. Itu bagaimana kita mengkomunikasikan atau memasarkan produk kita melalui jejaring sosial atau melalui media sosial. Yang kelima yaitu memanajemen bagaimana brand kita ditampilkan pada situs pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu menciptakan buzz atau online viral marketing. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Septin Fadila. Kepada Putri Septin Fadila dipersilahkan. Baiklah, saya Putri Septin Fadila akan melanjutkan materi tentang sosial media dan strategi CRM sosial. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sosial media marketing. Nah, di sosial media marketing ini adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Nah, contohnya itu seperti yang kita ketahui ada Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak sosial media lainnya. Nah, jadi sosial media marketing ini di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan dengan tujuan menyebarkan kesadaran merek, melibatkan pelanggan melalui konten, mengarahkan lalu lintas ke situs web sehingga terjadinya transaksi. Hal ini dilakukan oleh pemasar untuk menemukan dan menjangkau pelanggan dan calon pelanggan lalu mempromosikan produk dan layanan serta untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya itu ada mengembangkan strategi media sosial yang seperti yang dirangkum oleh Foster pada tahun 2007. Strategi media sosial dapat dilakukan dengan metode POS. Nah, yang pertama itu ada people. Nah, di sini pengguna adopsi sosial media yang bervariasi untuk kelompok dan demografis yang berbeda yang harus dipikirkan oleh pelaku bisnis. Selanjutnya ada objektif, di mana menetapkan tujuan dan sasaran bisnis. Selanjutnya ada strategi, kita menentukan langkah bagaimana media sosial dapat mendukung perubahan bagi bisnis kita nantinya. Dan yang terakhir ada teknologi, di mana kita memutuskan platform media sosial terbaik untuk mencapai tujuan bisnis kita. Selanjutnya itu ada strategi CRM sosial. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tentang CRM sosial itu apa. Jadi CRM sosial ini adalah layanan CRM yang terintegrasi dengan media sosial dalam satu platform terpadu, di mana tujuannya itu untuk membantu memudahkan bisnis dalam meningkatkan interaksi dan hubungan pelanggan di berbagai saluran. CRM sosial ini memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan melalui media yang dipilih oleh pelanggan, baik itu melalui telepon, email, aplikasi chatting, atau bahkan media sosial sekalipun. Dengan demikian, bisnis dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik melalui data dan informasi yang diperoleh CRM melalui media sosial atau saluran lainnya yang digunakan. Jadi, mengapa sosial CRM itu penting untuk bisnis? Seperti yang kita tahu, di zaman serba digital seperti saat ini, media sosial memiliki peranan yang begitu besar dan sangat penting dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi sarana penting bagi bisnis untuk menjangkau serta mendekatkan diri dengan pelanggan. Dengan demikian, media sosial memiliki peranan penting untuk bisnis, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai tempat untuk bertransaksi. Akibatnya, CRM juga bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan penggunaan media sosial menjadi sosial CRM. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manfaat utama penggunaan sosial CRM adalah membantu bisnis untuk terhubung dengan banyak saluran sekaligus dalam satu platform, menghasilkan calon pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan sosial CRM ini juga memiliki banyak manfaat lainnya yang dapat menguntungkan bisnis. Seperti yang pertama itu, memberikan layanan melalui platform online yang digunakan oleh pelanggan. Yang kedua ada melakukan interaksi dan hubungan dengan pelanggan secara real time.
Yang ketiga, menangani keluhan pelanggan secara cepat melalui monitoring media sosial. Yang keempat, ada meningkatkan exposure pada media yang banyak digunakan oleh pelanggan. Dan terakhir, ada meningkatkan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. Baik, selanjutnya itu ada penerapan dan peninjauan sosial CRM pada bisnis. Jadi seperti apa sih contoh penerapan sosial CRM pada bisnis? Yang pertama itu kita dapat lihat pada marketing suatu bisnis. Nah, jadi di sini bisnis dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat konten yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, CRM sosial berperan untuk membantu bisnis dalam memberikan data pelanggan yang dapat diandalkan untuk membuat segmentasi pasar yang tepat. Nah, yang kedua itu ada sales. Nah, dengan menggunakan CRM sosial, bisnis dapat melacak perkembangan setiap calon pelanggan pada saluran penjualan tersedia pada dashboard CRM sosial. Dengan demikian, tim penjualan dapat memberikan pengalaman personal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan. Akibatnya, tim penjualan dapat meraih lebih banyak pelanggan dan pada akhirnya meningkatkan penjualan dan pendapatan bisnis. Yang ketiga itu ada service dan support. Nah, kini media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana layanan pelanggan atau customer service yang lebih dekat dengan pelanggan. Dengan CRM sosial, bisnis dapat melacak dan mengelola interaksi pelanggan secara detail dengan mudah. Selain itu, bisnis juga dapat merespon pelanggan lebih cepat dan lebih baik, bahkan mengantisipasi kebutuhan pelanggan ke depannya. Nah, yang keempat itu ada pada bidang customer experience. Di sini, sosial CRM dapat membantu bisnis untuk memperoleh hubungan antar pelanggan terhadap produk maupun jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut. Nah, dari 4 contoh penerapan CRM tadi, kita dapat meninjau implementasi CRM sosial itu melalui 5M. Nah, yang pertama itu ada monitoring, di mana bisnis dapat meninjau dan memantau informasi melalui media sosial. Nah, yang kedua itu ada mapping, di mana di sini bisnis menentukan hubungan antar segmen pasar untuk mendapatkan informasi yang lebih. Yang ketiga itu ada manajemen. Manajemen ini adalah laporan dari manajemen peninjauan strategi. Yang keempat ada middleware, di mana bisnis menggunakan perangkat lunak untuk memantau dan mengumpulkan informasi dari pelanggan. Yang kelima itu ada measurement, di mana nilai dari efektivitas strategi yang telah dilakukan oleh bisnis tadi itu dapat terukur. Selanjutnya itu ada online marketing communication atau komunikasi pemasaran online. Yang pertama itu ada online partnership. Jadi kemitraan online ini mengacu pada perjanjian dan pengelolaan pengaturan kerjasama untuk mempromosikan layanan online perusahaan di situs web pihak ketiga atau melalui email. Jadi online partnership ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu ada affiliate marketing dan yang kedua itu ada online sponsorship. Nah, baik, kita mulai pada affiliate marketing. Nah, jadi affiliate marketing ini adalah proses penawaran atau promosi produk menggunakan jasa afiliator, di mana affiliate marketing ini akan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa perusahaan yang mempunyai produk atau jasa dengan pemasaran secara online melalui internet dan membutuhkan orang lain untuk menjual pemasaran produk atau jasanya. Sehingga affiliate ini perlu menarik pelanggan dan prospek untuk membeli produk sebuah brand dengan imbalan komisi penjualan. Contohnya itu seperti content creator mempromosikan suatu barang di Shopee yang nantinya ia akan melampirkan link barang tersebut. Nah, setiap pembelian barang yang dilakukan melalui link content creator tadi, ia akan mendapatkan komisi dari Shopee atas penjualan barang tersebut. Nah, yang kedua itu ada online sponsorship. Nah, di sini kita mulai pada pengertian sponsorship terlebih dahulu. Jadi, sponsorship ini adalah program promosi yang dilakukan perusahaan dengan cara melakukan kesepakatan dengan pihak lain dan akan ada aktivitas timbal balik dari pihak penerima. Nah, konsep ini menjadi media pemasaran agar produk perusahaan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, jadi online sponsorship ini adalah jenis sponsorship dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan secara online. Misalnya, kini cukup banyak webinar dan kompetisi yang dilakukan secara online. Nah, brand yang memberikan dukungan terhadap acara umumnya akan ditampilkan di tengah rundown acara. Nah, bisa berupa penyebutan produk, pengenalan atas brand, dan mengenalkan brand tersebut atas pemberian sponsorshipnya. Online marketing communication yang kedua itu ada interactive advertising. Nah, iklan interaktif ini menggunakan media interaktif online ataupun offline untuk berkomunikasi dengan konsumen dan untuk mempromosikan produk
brand dan layanan dari perusahaan. Nah, iklan media digital interaktif adalah iklan yang ditayangkan melalui internet. Iklan interaktif ini dapat memberikan efek halo. Nah, efek halo ini adalah istilah dari efek atau dampak yang diberikan dari suatu brand jika brand tersebut memiliki iklan yang menarik sehingga membuat brand tersebut diingat oleh konsumen. Nah, tujuan dari iklan interaktif ini ada 5. Yang pertama itu delivering content, di mana memberikan informasi lebih rinci tentang suatu penawaran produk atau layanan dari suatu bisnis. Yang kedua itu ada enabling transaction. Tujuan dari iklan interaktif yang dilakukan suatu bisnis tentu saja ia ingin menghasilkan terjadinya transaksi jual beli produknya dengan pelanggan. Yang ketiga itu ada shaping attitudes, di mana iklan yang konsisten yang ditayangkan nanti dapat membantu bisnis membangun kesadaran mereknya yang dapat diingat oleh pelanggan. Yang keempat itu ada soliciting response, di mana iklan interaktif ini dapat mendorong pelanggan untuk memberikan tanggapan terkait produk melalui media sosial. Seperti yang kita tahu itu ada review-review. Dan yang kelima itu ada encouraging retention, di mana iklan tersebut dapat sebagai pengingat tentang perusahaan dan produk atau layanannya yang diberikannya di masyarakat. Nah, online marketing communication yang ketiga itu ada email marketing. Email marketing ini adalah pemasaran yang dilakukan oleh suatu bisnis melalui email. Di mana email marketing ini terbagi menjadi 2, yaitu ada outbound email marketing. Jadi outbound email marketing ini adalah email yang dikirim ke pelanggan yang berasal dari suatu perusahaan yang biasanya berisi penawaran untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada inbound email marketing. Inbound email marketing ini adalah email dari pelanggan untuk perusahaan yang biasanya berisi keluhan, masalah, dan support akan produk atau layanan dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan dapat mengevaluasi email marketing ini apakah baik atau tidak. Yang pertama itu dengan cara delivery rate, di mana perusahaan melihat tingkat pengirimannya. Jadi, seberapa banyak pesan email yang dikirim kepada pelanggan. Yang kedua itu ada open rate atau tingkat dibuka. Jadi, seberapa banyak pelanggan yang membuka email yang dikirimkan dari perusahaan tadi. Yang ketiga itu ada click-through rate, di mana rasio klik tayang. Jadi, seberapa banyak orang yang membuka email sejak pertama kali dikirim dan yang melihat isi dari email tersebut. Jadi, di sini perusahaan tidak hanya melihat email yang dibuka oleh pelanggan, tetapi lebih kepada seberapa banyak pelanggan yang melihat isi dari email tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen retensi pelanggan. Retensi pelanggan adalah pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Tingkat retensi pelanggan yang tinggi berbanding terbalik dengan pelanggan yang meninggalkan perusahaan, yang mana ini biasanya disebut dengan defection. Manajemen retensi pelanggan ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk mempertahankan pelanggan organisasi yang mana pelanggan datang secara berulang. Yang kedua, agar pelanggan tetap menggunakan saluran online yang mana pelanggan melakukan kunjungan secara berulang. Dalam manajemen retensi pelanggan ini ada namanya personalisasi. Personalisasi ialah menyampaikan konten individual melalui halaman web atau email. Selanjutnya diperlukan juga kustomisasi massal, yaitu menyampaikan konten yang disesuaikan ke grup pengguna melalui halaman web atau email, yang mana ini melibatkan penyediaan konten yang disesuaikan untuk grup dengan minat yang sama. Pendekatan ini kadang-kadang juga disebut sebagai penyaringan kolaboratif. Personalisasi digunakan untuk menyesuaikan informasi dan email keikutsertaan yang dapat digunakan untuk menambah nilai dan pada saat yang sama mengingatkan pelanggan tentang suatu produk. Semua teknik personalisasi ini memanfaatkan kemungkinan dinamis dari konten web. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan personalisasi. Yang pertama yaitu membuat personalisasi, yang mana penerapan personalisasi dapat menghasilkan lebih banyak relevansi pesan yang lebih baik dan tingkat respon yang lebih baik. Yang kedua ada extranet. Extranet memberikan hasil ketelusuran yang baik dari hasil. Dan yang terakhir yaitu ikut sertakan email. Email keikutsertaan sangat penting dalam mengkomunikasikan penawaran retensi, baik melalui email biasa seperti buletin atau komunikasi email tidak teratur seperti spam yang berdampak lebih tinggi seperti detail peluncuran produk. Selanjutnya yaitu teknik untuk mengelola aktivitas dan nilai pelanggan.
Untuk meningkatkan penerapan layanan mandiri web yang membantu mengurangi biaya, penting untuk menentukan ukuran yang menunjukkan tingkat aktivitas dan kemudian mengembangkan taktik untuk meningkatkan tingkat aktivitas melalui penggunaan yang lebih sering. Dalam teknik untuk mengelola aktivitas ini ada namanya pemodelan nilai seumur hidup, yang mana pemodelan nilai seumur hidup ini merupakan total manfaat bersih yang akan diberikan pelanggan atau kelompok pelanggan kepada perusahaan atas total hubungan mereka dengan perusahaan. Berikut analisis nilai seumur hidup yang memungkinkan pemasaran. Untuk yang pertama, merencanakan dan mengukur investasi dalam program akuisisi pelanggan. Yang kedua, identifikasi dan bandingkan segmen target penting. Yang ketiga, mengukur efektivitas strategi retensi pelanggan alternatif. Yang keempat, tetapkan nilai sebenarnya dari basis pelanggan perusahaan. Yang kelima, buat keputusan tentang produk dan penawaran. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas layanan online. Memberikan kualitas layanan dalam e-commerce dapat dinilai melalui peninjauan kerangka kerja yang ada untuk menentukan tingkat kualitas layanan. Parasuraman 1985 mengemukakan bahwa dimensi kualitas pelayanan inilah yang menjadi dasar konsumen menilai tingkat kualitas layanan yang diharapkan dan disampaikan, yang mana dimensi ini terdiri dari berwujud ini merupakan penampilan fisik dan daya tarik visual fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu keandalan. Keandalan ini merupakan kemampuan untuk melakukan layanan secara konsisten dan akurat, yang mana ini tergantung pada ketersediaan situs web, atau dengan kata lain seberapa mudah untuk terhubung ke situs web sebagai pengguna. Yang ketiga yaitu ada daya tangkap. Daya tanggap ini kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat kepada customer. Yang keempat ada jaminan. Jaminan ini merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan. Namun dalam konteks email, jaminan dapat dianggap sebagai kualitas tanggapan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai jaminan di situs bisnis digital. Yang pertama yaitu berikan pernyataan privasi yang jelas dan efektif. Yang kedua, ikuti panduan privasi dan perlindungan konsumen di semua pasar lokal. Yang ketiga, jadikan keamanan data pelanggan sebagai prioritas. Yang keempat, gunakan lembaga sertifikasi independen. Yang kelima, meningkatkan keunggulan kualitas layanan dalam semua komunikasi. Yang terakhir ada empati. Empati ini memberikan perhatian secara individual. Ada 3 tahap dalam pemenuhan empati dari perusahaan. Yang pertama yaitu memahami harapan atau memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menetapkan dan mengkomunikasikan janji layanan. Baik, saya Wirda Delia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekstensi pelanggan. Ekstensi pelanggan itu untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan dengan pelanggan melalui peningkatan interaksi dan transaksi produk. Di dalam ekstensi itu terdapat segmentasi online. Yang pertama, mengidentifikasi kelompok siklus hidup pelanggan, meliputi pengunjung pertama kali, pengunjung kembali, pengunjung baru terdaftar, pengunjung terdaftar, dibeli sekali atau 2 kali, dibeli tidak aktif, dan dibeli aktif. Untuk yang kedua, yaitu mengidentifikasi karakteristik profil pelanggan seperti jenis pelanggan. Untuk yang ketiga, yaitu mengidentifikasi perilaku dalam menanggapi dan membeli, yaitu seperti respon pembeli dan riwayat pembelian. Nah, untuk yang keempat, yaitu identifikasi perilaku multisaluran, yaitu selain store online, konsumen juga menyukai store offline. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ada preferensi nada dan gaya, yakni bagaimana kreativitas untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi teknologi untuk CRM. Yang pertama yaitu mengenai jenis aplikasi. Bagaimana penyediaan aplikasi yang baik bagi CRM. Yang kedua, penting untuk memperhatikan integrasi dengan sistem back offline. Yang ketiga yaitu pilihan solusi vendor tunggal atau pilihan yang lebih terfragmentasi. Yang keempat, mengenai kualitas data, yaitu bagaimana menjaga kualitas data, bagaimana meningkatkan kualitas data, dan bagaimana mengadopsi kebijakan dari kualitas data. Mungkin sekian untuk materi dari solusi teknologi untuk CRM.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.